Shalom Bapak Ibu, kita kembali bertemu dalam doa malam kali ini. Kita akan mempersiapkan hati kita akan persiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan, menyembah Dia lebih dalam lagi. Mari kita akan bersama-sama pujikan satu pujian, Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik. Shirira lama ya rasi, shirira lama ya su. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya Kau berikan waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Shirira lama ya si. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, waktu-Mu waktu yang sempurna buat kami, waktu yang tepat Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami merasa jawaban-jawaban doa-Mu belum ada, kami percaya bukan penundaan Tuhan, bukan sesuatu yang dibatalkan, tapi kami mau percaya waktunya belum. Dan kami percaya waktu Tuhan pasti sempurna dan pasti tepat. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai doa malam hari ini dengan menyerahkan hati kami, menyerahkan hati kita untuk benar-benar mau belajar, mau merenungkan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersyukur katakan amin. Saya percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk juga mengimani bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang sempurna. Dan kita harus bersyukur senantiasa, karena kami percaya penyertaannya sempurna, rancangannya sempurna dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan satu pujian bersama-sama. Ya, terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
malam hari ini Tuhan, kami juga mau bersiap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau memberkati Bapak Stefanus Suwarno, diberkati dengan hikmat yang luar biasa, sehingga boleh bersama-sama dengan kami, boleh mengenal dan juga mempelajari akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh semakin tahu Tuhan, betapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan mari berjemaat bersama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu sidang jemaat GBI Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam doa malam yang diberkati Tuhan hari ini. Walaupun sepertinya suasananya belum berubah, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Renungan kita malam ini akan kita ambil dari kitab surat 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasirlah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat 1 Petrus ini, kita akan melihat kembali bagaimana sikap Kristen atau hidup sebagai seorang Kristen untuk menghadapi sebuah masalah yang disebut dengan kesulitan seperti yang kita alami bersama-sama pada saat-saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, Petrus berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pasti kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang sudah dekat kesudahannya adalah dunia ini. Dan Petrus sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini merupakan sebuah dasar untuk orang berpikir menghadapi segala sesuatu. Kita harus percaya bahwa satu kali Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara masuk dalam kerajaannya. Jadi apapun yang menimpa kita, harapan yang pertama kita, Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Sebab itu dalam penderitaan ini saudara-saudara, dalam masa-masa sulit yang seperti kita hadapi sekarang ini, kita tetap yakin Tuhan akan datang. Dan saya secara pribadi ajak Anda jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, selain kita berharap Tuhan akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, tapi kali ini sebelum dia datang yang kedua kali, biar dia datang untuk menolong saya dan menolong saudara di tengah-tengah kehidupan Anda semuanya. Sebelum dia datang yang kedua untuk menjemput kita semua, biarlah kita juga percaya bahwa dia pasti akan datang untuk menolong saya dan saudara. Bagaimana caranya? Petrus berkata menghadapi masa sulit yang seperti ini, yang dikatakan oleh Petrus adalah satu hal yang ditekankan di sana, supaya kita dapat berdoa. Ya, bahkan kita melihat ada satu ajakan Petrus kepada jemaat untuk merendahkan diri di hadapannya, serta berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangannya. Kita akan baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Petrus berkata, sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita dapat pertolongannya pada waktunya, dan biar kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kondisi doa kita ini terjamin di hadapan Tuhan? Petrus berkata, kedatangan Kristus sudah dekat,
Sebab itu biarlah kita menguasai diri dan jadilah tenang. Penguasaan diri Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang sangat penting buat saya dan saudara. Dan puji Tuhan, untuk menguasai diri kita, kita tidak hanya dapat menguasai dengan kekuatan kita, tapi penguasaan diri adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu tentang buah roh yang ada dalam kita. Dalam kitab Galatia, coba kita lihat sebentar kitab Galatia, pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penguasaan diri adalah buah roh. Ya, itu sudah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mampu menguasai diri, sehingga kita menjadi tenang. Saya tetap berkata, penguasaan diri dan ketenangan adalah sesuatu yang kita perlukan supaya kita bisa berdoa, supaya kita dapat berdoa. Ya, doa sesuatu yang sangat luar biasa, tapi landasan doa harus kita sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang sangat tenang. Dan untuk menjadi tenang, Tuhan berikan kepada kita buah roh, yaitu penguasaan diri. Ya, jadilah tenang, saudara-saudara. Ada beberapa hal yang disampaikan tentang jadilah tenang. Yang pertama, kalau kita melihat jadilah tenang adalah kita mengekang kekayalan kita atau angan-angan kita, itu kita kekang, ya. Penguasaan diri, jadi tenang. Jadi tenang artinya tidak memberikan satu waktu yang tanpa kontrol, kita membuat satu kayalan yang keluar dari akal kita. Tapi justru orang yang mau berdoa, menguasai diri dan jadi tenang artinya kayalan kita ini terkontrol. Yang kedua, jangan kita punya sebuah sikap yang sembrono. Ya, atau pikir matang-matang, pikir dulu sebelum kita berkata, sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, supaya pikiran kita itu menjadi tenang. Yang ketiga, selain kita menguasai kayalan kita atau angan-angan kita, atau menjadi sembrono, yang ketiga, lihat sesuatu dengan apa adanya. Ya, lihat sesuatu dengan apa adanya. Memang adanya seperti ini. Ya, lalu Bapak Ibu Saudara, kita tidak menjadi gila dalam tanda kutip, seperti yang saya pernah sampaikan dalam doa malam beberapa waktu lalu. Menjadi tenang artinya kita menjadi sadar, menjadi waras, menjadi tidak stres, tidak menjadi orang yang tertekan dalam sebuah tekanan. Dan yang terakhir, kita menjadi bijaksana. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan pikiran yang demikian, kita akan terus bisa dapat memusatkan hati kita untuk berdoa. Jadi hari ini yang pertama kita hadapi masa pandemi corona dengan sikap doa. Tapi firman Tuhan ini juga berkata pada ayat yang berikutnya dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 8 dia berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, tadi ayat 7. Dan lebih daripada itu, kata firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama Petrus mengatakan kiranya saya dan saudara menghadapi masa sulit ini, kita akan mampu masuk dalam doa, lebih daripada berdoa. Atau yang terutama, kita harus mengasihi saudara-saudara kita, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, masa sulit adalah sebuah masa yang Tuhan izinkan untuk saya dan saudara. Yang pertama kita mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua justru masa sulit inilah Tuhan berikan waktu kepada saya dan saudara untuk mengamalkan kasih. Bagaimana kita mengasihi saudara-saudara yang lain? Saya katakan masa sulit adalah sesuatu yang Tuhan izinkan supaya saya dan saudara mengamalkan sebuah kasih seperti yang Tuhan minta dari saya dan saudara, supaya saya menunjukkan kasih-Nya Tuhan kepada saya
dan saudara lewat kita mengasihi sesama kita, saudara-saudara. Lalu bagaimana setelah kita ini dapatkan satu hidup supaya kita bisa mengasihi? Dikatakan di situ bentuk kasih yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Tuhan pada masa sulit adalah layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus. Saya suka pakai kata sebagai bendahara yang baik dari kasih karunia Allah. Masa sulit jangan menjadikan saya dan Anda menjadi berkayal yang tidak-tidak. Masa sulit bukan berarti kita harus masuk dalam keterpurukan. Tapi masa sulit yang pertama saya ingatkan, kita diberikan waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan di dalam doa. Dengan hati yang tenang, dengan penguasaan diri. Dan yang kedua, masa sulit adalah waktu di mana kita menyampaikan kasih kita kepada sesama dengan cara melayani mereka atau memberi sesuatu kepada mereka sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi hari ini menghadapi masa sulit kita punya sebuah mental seorang Kristen. Kita bukan pemilik kalau kita punya, tapi kita adalah seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk sesuatu yang sedang ada dalam kita. Saya saudara bukan pemilik, tapi kita adalah kepercayaan atau bendahara yang Tuhan percayakan untuk memiliki sesuatu dan kita bagikan kepada setiap orang dalam masa yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat sekali beberapa waktu lalu, saya sampaikan kepada Anda, waktu saya dan saudara mempunyai mental sebagai seorang pemilik, maka kita sulit untuk melepas apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita yang lain. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengasihi mereka, bisa memberi sesuatu kepada mereka, kita mesti pasang, kita mesti pakai mental pemikiran, saya dan saudara bukanlah pemilik, tapi kita adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan itu bukan dengan hati yang berat, karena kita tidak ikut punya. Ya, saya pernah sampaikan kepada saudara juga, kalau seorang dipercaya, saya pernah sampaikan satu contoh, seorang anak, saya beri uang 250.000 di sebuah gereja di Banjarmasin pada waktu itu. Saya suruh maju anak itu, saya katakan ini ada uang 250, pegang. Lalu saya berkata, apakah engkau senang karena pegang uang 250.000? Dia berkata, aku senang, saya senang Pak Silvanus. Ya, senang? Ya, coba sekarang aku percayakan uang itu kepadamu, dia lebih senang. Lalu saya turun kepada jemaat, temui seorang ibu tua, berikan kepada dia 50.000 dari uang itu. Dia pun turun memberikan uang itu kepadanya, lalu dia naik kembali ke atas, dan berkata, bagaimana perasaanmu setelah engkau memberikan uang 50.000 kepada ibu itu? Dia berkata, ya sukacita, saya senang ibu itu punya uang 50.000. Apakah kamu tidak susah? Tidak juga. Kenapa engkau tidak susah? Karena dia berkata, ini bukan uang saya, ini uangnya Pak Silvanus. Saya suruh lagi dia turun ke sebelah, kasih dia uang 100.000 kepada seorang pemuda yang mungkin dia dalam kekurangan. Dia pun menuju kepada orang yang saya tunjuk dan berikan 100.000 kepadanya. Sekembalinya dia ke atas, saya masih berkata, apakah kamu tidak merasa sayang dengan uang yang kau berikan kepadanya? Tidak. Saya tanya, kenapa engkau tidak sayang kepada uang itu? Dia berkata, itu bukan milik saya Pak, itu miliknya Pak Silvanus. Ya, Bapak Ibu, dari contoh yang kita lihat ini adalah kemampuan untuk mengasihi tidak dapat kita lakukan tanpa kita punya kemampuan untuk memberi. Ya, belas kasihan tanpa pemberian sia-sia. Masih ingat kan? Belas kasihan tanpa uluran tangan tidak ada guna. Belas kasihan tanpa pemberian sesuatu yang tidak dapat dirasakan. Bahkan sakno gak ngekai opo-opo, bojai buat orang yang kita kasihi. Bagaimana saya dan Anda sanggup memberikan? Tidak bisa kita beri dengan sukacita, kecuali firman Tuhan berkata, engkau bukan pemilik, tapi engkau adalah seorang yang dipercaya sebagai pengurus, sebagai bendahara yang baik dari kasih karunia Tuhan. Ya, setelah itu saudara-saudara, mari kita lihat sama-sama juga ayat berikutnya.
Pada ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Lihat pembicaraan kita hari-hari ini. Masihkah Anda berbicara tentang corona terus-menerus tentang COVID-19? Ataukah kita akan tertarik menyampaikan firman kepada orang-orang yang terdampak dengan corona atau COVID-19? Firman ini berkata di tengah-tengah kesusahan, jangan terus-menerus kita bicara tentang kesusahan. Surat ini pun ditulis pada waktu jemaat masuk dalam sebuah persoalan. Tapi Petrus dengan hikmat dari Tuhan dia berkata, kalau ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan kekuatan, menyampaikan kata-kata hikmat, menyampaikan kata-kata yang memberikan sesuatu perasaan tenang. Jangan terus membicarakan itu ada lain orang yang punya tugas menyampaikan tentang berita-berita corona. Sudah ada satu badan yang diutus khusus oleh pemerintah kita menyampaikan tentang hal itu. Tetapi saudara dan saya bukan diutus untuk menyampaikan berita tentang itu, tapi saya dan Anda diutus menyampaikan firman, menyampaikan kata-kata penghiburan, menyampaikan kata hikmat, supaya setiap orang yang masuk dalam kesulitan seperti kita semakin saling menguatkan dan memberikan kata-kata yang benar-benar menyejukkan hati. Lalu saudara-saudara, jika ada seorang yang melayani, apapun bentuk pelayanan kita, saudara memberi kepada setiap saudara itu juga pelayanan. Anda memberikan kata-kata penghiburan itu juga pelayanan. Termasuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini juga saya melayani saudara. Tapi firman Tuhan kalau kita semua dapat melayani, baiklah kita melayaninya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya, tidak ada kekuatan dapat melayani sama-sama kepada kita sekalian seperti sekarang ini. Kalau kita tidak dapat kekuatan dari Tuhan untuk melayani saudara-saudara kita yang lain, kita tidak dapat melayani. Kenapa? Kita punya pikiran, saya dan saudara membutuhkan sebuah pelayanan. Kalau Anda diajak untuk melayani, mungkin hari ini berkata, enggak Pak, ini bukan waktunya kami melayani, waktunya kami untuk dilayani. Saudara, kuasailah dirimu, berpikirlah dengan bijak, jadilah tenang. Pelayanan ini adalah sesuatu yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi haruslah kita melayani dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saya tertarik dengan kata kekuatan. Kekuatan sama dengan sebuah kata yang disebut dengan kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu kuasanya Tuhan untuk kita melayani sesama kita. Jadi saya tetap berkata, masa sulit jangan berhenti untuk melayani. Masa sulit bukan alasan kita untuk tidak ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin bidang yang lain kita tidak bisa mengambilnya, tapi bidang yang lain pasti Tuhan sediakan buat Anda, supaya pelayanan kita tetap jalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan saya sekali lagi berkata, kalau saya melayani, saudara melayani, dalam pelayanan kita bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan yang dikaruniakan Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Untuk apakah pelayanan itu? Tuhan ingin dalam masa sulit seperti sekarang kita dimurnikan, benar-benar dimurnikan. Bukan hanya pikiran kita yang dimurnikan, bukan hanya kita menjadi tenang supaya kita dapat berdoa, bukan hanya kita menjadi seorang yang dapat merasakan sebagai seorang yang dipercaya oleh Tuhan dengan berkat dan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya kemampuan melayani, tapi kita dimurnikan supaya dalam pelayanan ini kita percaya kekuatan Tuhan yang terjadi dengan sebuah tujuan. Dalam firman ini ayat yang ke-11 berkata, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita melayani hari ini benar-benar pelayanan
yang hanya bertumpu, yang hanya berdasar kepada sesuatu, kemuliaan Tuhan biar terjadi di antara saya dan saudara. Dan kemuliaan Tuhan akan terjadi seluruh dunia. Ini panggilan saya dan Anda dalam masa-masa sulit yang seperti ini. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Kunci Daud yang sedang mengikuti satu rencana, suatu karya yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Hari ini jangan lagi hanya kita menjadi orang-orang yang menikmati sebuah penderitaan. Penderitaan Tuhan izinkan, penderitaan Tuhan tetapkan buat kita. Tapi di balik penderitaan pasti Tuhan akan menolong kita. Kuatkan hati saudara, teguhkan iman saudara, tetaplah berdoa, giat dalam pelayanan. Percayalah kalau saudara dapat melakukan sebuah pelayanan, mengembangkan talenta, dapat dipercaya dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan percayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau Khalik langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kami tanpa seizin-Mu. Kalau hari ini kami mengalami, kalau hari ini kami ada di tengah-tengah pandemi, kalau kami hari ini di tengah-tengah kesukaran, kami percaya ini pun atas pengetahuan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyapa lagi kami dengan firman-Mu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah kesukaran. Kami akan menguasai diri kami dan jadi tenang supaya kami dapat berdoa. Tetapi lebih daripada kami berdoa, kami mau supaya kami dapat melakukan panggilan-Mu. Kami mengasihi saudara-saudara kami, baik saudara seiman maupun saudara kami yang di luar iman kami. Kami menunjukkan kasih kami dengan pemberian atau uluran tangan serta pelayanan. Dan kalau toh kami dapat melakukannya, itu pun karena kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Satu tujuan, satu maksud, Engkau dipermuliakan atas kehidupan mereka. Tuhan tolong kami. Biarkanlah kami dapat bangkit dari keterpurukan kami untuk membawa berita kesukaan. Dan biarlah kami tidak menjadi lesu dan lelah dalam iman. Tapi kami menjadi kuat dan semangat di dalam Tuhan untuk melayani. Nama-Mu pasti dipermuliakan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Jemaat Kunci Daud, keluarga Kunci Daud dimanapun juga, mari kita akan bersiap-siap menerima berkat-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama pujikan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Sekarang kiranya berkat-Mu turun atas kami sekalian, yang ada di rumah kami masing-masing, yang sedang mengikuti renungan doa malam ini, yaitu berkat yang dicurahkan oleh Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami,
sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.